Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan channelnya Neng Ningrun. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari. Kali ini aku mau sholat raweh ya teman-teman. Jadi aktivitas pertama aku di bulan suci Ramadan itu diawali dengan sholat raweh. Nah, untuk kelanjutannya tonton aja ya video aku dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman terhibur, terinspirasi, termotivasi, dan semoga video ini ada manfaatnya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja ikutin terus videonya, apa aja kegiatan aku hari ini dan manfaat apa yang didapat. Semoga teman-teman semua terhibur ya dan mendapatkan sesuatu yang lebih berguna ya teman-teman. Oke teman-teman, aku mau sholat raweh dulu. Hari pertama di bulan suci Ramadan aku sholat raweh sendiri ya teman-teman, karena paksu di kantor ya. Jadi paksu itu kalau misalkan awal bulan dan akhir bulan itu di kantor sibuk, jadi paksu sholatnya di kantor bareng temen-temennya ya teman-teman. Aku jelasin dari awal, takutnya ada yang nanyain paksunya kemana, paksunya belum pulang ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini merupakan waktu istimewa bagi umat Islam ya teman-teman untuk menjalankan ibadah puasa. Namun tidak semua orang diwajibkan untuk berpuasa teman-teman. Dalam Islam ada ketentuan khusus mengenai siapa yang wajib menjalankan puasa, siapa yang enggak. Nah, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Nah, salah satu syarat wajib puasa yang pertama harus muslim ya tentunya, karena dalam firman Allah dalam Al-Quran disebutkan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu Quran surat Al-Baqarah 183 ya teman-teman. Di ayat ini menjelaskan bahwa puasa adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman, yaitu kaum muslimin ya teman-teman. Syarat puasa yang kedua yaitu sudah balik ya teman-teman, atau sudah dewasa. Puasa hanya wajib bagi mereka yang telah mencapai usia balik ya. Tapi kalau ada anak-anak kecil yang mau belajar berpuasa itu dibolehkan ya teman-teman. Anak yang belum balik tidak diwajibkan puasa, tetapi dianjurkan berlatih sejak dini ya teman-teman, agar terbiasa ketika sudah mencapai usia dewasa. Setelah sholat raweh aku istirahat dan bangun jam 3 ya teman-teman untuk sahur, dan inilah menu sahur aku hari ini ya teman-teman. Dan kemudian paginya aku beraktivitas seperti biasa, buang air AC, jemur baju, dan lipat-lipat ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Jadi syarat wajib puasa yang ketiga itu berakal ya teman-teman, tidak gila, hilang kesadaran. Jadi seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau hilang akal, misalkan karena koma, gangguan mental berat, tidak diwajibkan berpuasa ya. Ini karena puasa adalah ibadah yang membutuhkan niat dan kesadaran teman-teman. Sambil beraktivitas aku sharing-sharing sesuatu yang bermanfaat ya teman-teman untuk kita. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Syarat yang keempat yaitu mampu menjalankan puasa ya teman-teman. Jadi puasa diwajibkan bagi orang yang secara fisik mampu menjalankannya. Jika seseorang sakit atau memiliki kondisi tertentu untuk membuatnya tidak sanggup berpuasa lagi, semisal kayak orang hamil yang hamilnya itu parah gitu teman-teman, dia tidak bisa berpuasa tapi bisa digantikan di hari yang lain ya teman-teman. Jadi ada keringanan yang diberikan
sesuai dengan syariat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan perempuan yang lagi menstruasi itu tidak bisa berpuasa, tapi bisa digantikan di hari yang lain ya teman-teman. Nah, siapa saja sih yang dikecualikan dari kewajiban berpuasa? Ada beberapa orang ya teman-teman. Yang pertama, orang yang sakit. Yang kedua, musafir atau orang yang sedang pergian gitu ya, di jalan gitu. Terus yang ketiga, wanita yang sedang haid atau nipas ya teman-teman. Jadi nipas itu orang yang setelah melahirkan jadi mengeluarkan kotoran. Terus yang keempat, orang tua renta atau penderita penyakit kronis ya teman-teman. Jadi yang penyakitnya itu sudah parah, dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa bangun atau koma dan kayak gitulah ya teman-teman. Terus yang selanjutnya, ibu hamil dan menyusui ya. Jadi ibu hamil dan menyusui juga diringankan untuk tidak berpuasa. Tapi orang-orang itu jika sudah mampu, jika sudah bersih, jika sudah sehat, bisa diganti di bulan yang lain ya teman-teman. Jadi ada keringanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada gitu ya teman-teman. Untuk tetap sehat saat berpuasa, kita bisa menerapkan beberapa tips ya teman-teman. Jadi inilah tips puasa sehat dan bugar selama bulan Ramadan ya teman-teman. Karena umat Islam harus menahan diri tidak makan, tidak minum dari fajar hingga matahari terbenam. Oleh karena itu penting sekali untuk kita melakukan kebiasaan sehat selama bulan suci ya teman-teman, agar tubuh tetap menjalankan kegiatan setiap hari ya dengan sempurna dan baik. Nah, apa aja tipsnya? Yang pertama, tetap terhidrasi ya teman-teman. Sebagian besar tubuh kita terdiri dari air ya teman-teman. Oleh karena itu penting untuk menjaga kadar air yang dibutuhkan. Dokter menganjurkan untuk minum 2-3 liter air setiap hari ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita agar tetap sehat dan terhidrasi dari dehidrasi ya teman-teman. Hindari minuman berkafein dan pilih alternatif seperti jus atau kaldu ya teman-teman. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung air juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Tips yang kedua, pilihlah makanan sehat ya teman-teman. Makanan cepat saji yang tinggi garam, gula dan lemak cenderung membuat perut kenyang ya teman-teman, tapi itu hanya sementara dan meningkatkan rasa haus. Nah, pilihlah makanan sehat yang dipanggang atau dikukus daripada digoreng ya teman-teman, dan konsumsilah biji-bijian, kacang-kacangan, kacang panjang, sayuran segar serta buah-buahan. Makan buah dalam porsi kecil sebagai alternatif makanan penutup untuk menjaga metabolisme tubuh tetap optimal ya teman-teman. Yang ketiga, istirahat dan olahraga yang sesuai ya teman-teman. Tips puasa sehat selanjutnya, penting untuk memastikan tubuh tetap terjaga dengan tidur yang cukup dan rencanakan alternatif fisik untuk olahraga ringan-ringan saja ya teman-teman. Jangan terlalu berat-berat seperti beraktivitas seperti aku ini ya teman-teman. Manfaat olahraga bukan hanya membuat tubuh tetap sehat, tetapi juga agar tetap bugar selama berpuasa. Atur waktu untuk berjalan-jalan atau melakukan peregangan sederhana untuk tetap aktif seperti ngabuburit ya teman-teman. Nah, itu salah satu alternatif untuk olahraga di bulan puasa ya teman-teman. Tips yang keempat itu makan dalam jumlah yang kecil ya teman-teman pada hari kita setelah buka ya teman-teman. Ketika berpuasa kita tidak akan makan dan minum dalam jangka waktu tertentu ya teman-teman. Hindari makanan secara berlebihan ketika sahur ataupun berbuka, sebab terlalu banyak makan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, kembung dan rasa lelah dan memicu terjadinya kenaikan berat badan. Jadi bukannya langsing malah jadi gendut ya teman-teman. Membatasi asupan kalori saat
berbuka puasa atau sahur dengan makan dalam porsi kecil namun padat akan nutrisi menjadi pilihan yang lebih aman. Jadi meskipun sedikit tapi nutrisinya itu padat akan menjadi lebih aman ya teman-teman, dan lebih sehat untuk diri kita. Nah, tips yang kelima, konsumsilah makanan tinggi protein ya teman-teman. Selama berpuasa, makan makanan tinggi protein dapat mengelola rasa lapar dan mengurangi nafsu makan secara signifikan loh teman-teman. Nah, beberapa jenis protein yang dapat dipilih contohnya kedelai atau susu protein hewani rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit dan tulang yang lebih terjangkau secara biaya dan dapat membantu mengelola keuangan juga. Keluhan selama berpuasa ya teman-teman, jadi itu bisa menjadi alternatif makanan sehat ya teman-teman, makanan tinggi protein. Nah, ini aku lagi masak-masak ya teman-teman. Sambil masak-masak kita sambil sharing-sharing aktivitas atau pembahasan-pembahasan yang bermanfaat ya teman-teman. Aku masak untuk berbuka puasa ya teman-teman. Jadi kita beraktivitas sambil sharing-sharing sesuatu yang bermanfaat untuk aku pribadi, khususnya umumnya untuk kita semua ya. Tapi kalau misalkan ada kata-kata atau perbuatan aku yang salah, silahkan dikoreksi dan silahkan teman-teman bisa betulkan juga ya teman-teman apa yang salah di aku. Dan kalau misalkan mau ditambahkan ada tips atau apa gitu, silahkan teman-teman komen-komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Yang keenam yaitu buat aktivitas yang menyenangkan ya teman-teman. Ketika berpuasa bukan menjadi ajang untuk bermalas-malasan. Kita semua dapat mengisi dengan berbagai kegiatan menarik untuk menghindari rasa bosan dan lapar. Salah satunya membuat diri tetap sibuk dengan melakukan kegiatan, atau misalkan teman-teman bisa tadarus atau pengajian atau apa gitu ya yang menyenangkan menurut teman-teman di rumah. Aktivitas sederhana aja ya teman-teman yang tidak terlalu membuang banyak energi, seperti membaca buku, mandi, atau bisa disebut kayak kita ngabuburit ya teman-teman. Kita mau ngabuburitnya sambil masak atau sambil beres-beres atau sambil apa, teman-teman bebas ya melakukan, yang penting kegiatannya itu positif ya untuk membuat kita tetap merasa senang gitu dalam berpuasa. Tips yang ketujuh yaitu berhenti puasa jika kurang sehat ya teman-teman. Jika kita merasa kurang sehat atau khawatir akan kesehatan karena sakitnya itu misalkan parah gitu ya, kalau misalkan berpuasa membuat tubuh menjadi lebih sakit, itu segera cari pertolongan medis ya teman-teman. Kita harus ke rumah sakit, ke dokter, berobat. Nah, jadi setelahnya kita berobat, berkonsultasi dengan dokter, kita bisa melanjutkan lagi puasa, dan kemudian yang telah kita batalkan beberapa hari itu bisa diganti di bulan berikutnya ya teman-teman, bisa diganti di bulan yang akan datang. Jadi Islam itu tidak memberatkan ya teman-teman. Jika kita ngerasa kurang sehat maka tidak dipaksakan, jadi bisa diganti di bulan-bulan berikutnya saat kita sudah mulai sehat. Tips yang terakhir yaitu tips yang ke-8, pertimbangkan suplemen ya teman-teman. Nah, selama berpuasa kita mungkin akan kehilangan nutrisi penting ya teman-teman untuk tubuh kita, mengingat makanan lebih sedikit kalori membuat tubuh lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Sama halnya ketika
seseorang mengikuti diet ya teman-teman, lebih cenderung kekurangan jumlah nutrisi penting seperti zat besi, kalium, vitamin B12. Dengan demikian, orang yang berpuasa dapat mempertimbangkan mengambil multivitamin ya teman-teman, untuk membantu mencegah kekurangan vitamin. Jadi apa salahnya kita coba untuk minum vitamin selama kita berpuasa ya, biar tubuh kita makin sehat, makin segar gitu. Apalagi kalau kita sedang dalam pengobatan atau sedang sakit ya teman-teman. Puasa bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan haus sementara ya teman-teman, namun juga dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan kita gitu tentunya ya teman-teman. Pastikan puasa kita berjalan lancar dengan mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh untuk menghindari olahraga intensif dan tetap terhidrasi tentunya ya teman-teman. Makanlah cukup protein ya teman-teman dan menjaga diet seimbang. Terapkan gaya hidup sehat ini untuk mendapatkan kesehatan secara keseluruhan. Dan puasa pun akan lancar ya teman-teman. Ikuti tips puasa sehat ini ya teman-teman untuk memastikan kita tetap sehat selama berpuasa. Jika teman-teman memiliki keluhan terkait kesehatan, konsultasikan segera dengan dokter ya teman-teman. Jangan ditunda-tunda. Oke teman-teman, gitu saja ya sharing-sharing. Semoga apa yang aku bahas kali ini bermanfaat untuk kita semua. Aku mohon maaf ya teman-teman bila ada banyak sekali kekurangan dalam bicara aku, dalam penyampaian atau dalam video. Nah ini aku sambil masak-masak ya. Aku bikin sambal goreng kentang ya teman-teman. Ini menu buka puasa aku hari ini. Jadi aku tuh kalau makan setelah itu ya teman-teman, setelah taraweh baru aku makan. Nah pas bukanya itu aku cuman minum dan makan sedikit ya teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Mohon maaf bila aku banyak kesalahan ya teman-teman, karena aku juga masih dalam proses belajar. Silahkan teman-teman koreksi jika ada perkataan aku yang salah ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Nah inilah masakan aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya, dan bunyikan juga lonceng notifikasinya. Dan tentunya silahkan teman-teman share jika video ini bermanfaat ya, dan like jika teman-teman suka dengan videoku. Terima kasih, sampai jumpa lagi di next video. Bye, assalamualaikum.